Haleluya. Shalom. Wah, saya lihat 50.000 orang di tempat ini. Apa kabarnya? Semua sedang bersuka cita? Amin. Kalau saudara suka tulis catatan khotbah, saya mau beri judul khotbah saya hari ini, Membangun Manusia Roh. Saudara, kalau kita bicara tentang kehidupan manusia, maka esensi kehidupan manusia yang sebenarnya bukan hanya terletak kepada apa yang kelihatan di depan mata, yaitu tubuh jasmani kita. Kalau kita baca kejadian ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Khususnya ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan membentuk Adam dari debu dan tanah. Tubuh jasmaninya sudah jadi, tetapi ketika tubuh jasmaninya sudah jadi, manusia belum bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Manusia belum bisa dikatakan bahwa sebagai manusia yang memiliki kehidupan. Betul? Tetapi ketika Roh Allah dihembuskan, diberikan, masuk di dalam debu dan tanah yang sudah jadi itu, apa yang terjadi? Di saat itulah kehidupan manusia baru dimulai. Itu artinya esensi kehidupan manusia yang sebenarnya bukan hanya terletak kepada tubuh jasmaninya. Kita tahu ketika kita datang ke pemakaman, ketika kita melayat, kehidupan manusia tidak pernah berakhir. Hanya ketika tubuh jasmaninya masuk di dalam sebuah kotak peti 2x1. Tubuh jasmaninya memang ada di peti mati itu, tetapi kehidupannya yang sebenarnya, rohnya kembali kepada pencipta. Itu artinya esensi atau kehidupan manusia yang sebenarnya bahkan bukan terletak kepada tubuh jasmaninya, tetapi apa yang tidak terlihat, yaitu manusia rohnya. Kita akan gagal mengalami kehidupan yang signifikan di dalam Tuhan kalau kehidupan kita ini terlalu fokus dengan apa yang kelihatan di depan mata. Kita begitu memperhatikan apa yang nampak di luar. Fisik kita, tubuh jasmani kita, dan semua apa yang nampak di luar. Tapi kita gagal dan lalai untuk memperhatikan apa yang di dalam kita. Manusia roh adalah sebuah realita yang gak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita lalaikan. Karena waktu kita melalaikannya, waktu kita gagal membangun yang di dalam kita, kita sebenarnya gagal untuk menjalani kehidupan yang nyata dan real di dalam Tuhan. Karena dengar ini bebek, kekristenan itu bukan agama. Agama selalu berfokus, selalu punya goal, punya tujuan supaya apa yang kelihatan di depan mata kelihatan baik. Agama akan selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik. Tetapi kekristenan tidak hanya mengajarkan kita berbuat baik. Kekristenan, Tuhan ingin mengubah apa yang ada di dalam kita. Tuhan, kekristenan itu mengerjakan apa yang di dalam kita. Supaya kalau yang di dalam itu terbangun, kalau yang di dalam itu diubah, maka yang dari dalam ini akan keluar dan berdampak keluar. Makanya kelahiran baru itu bukan terjadi di alam jasmani. Kelahiran baru terjadi di alam rohani, di manusia roh kita. Kita dilahirkan kembali. Tuhan memberikan hati yang baru di dalam hati kita. Yang Tuhan kerjakan apa? Yang di dalam. Bukan yang di luar. Sementara agama puas ketika yang di luar tampak bagus. Agama akan berkata, kita manusia yang rohani ketika kita berpenampilan agamawi. Yang diributkan agama adalah bagaimana supaya kita kelihatan agamawi di depan semua orang.
Entah dari cara berpakaian kita. Entah dari ornamen-ornamen, atribut-atribut yang menunjukkan bahwa kita orang rohani. Pakai anting salib. Bahkan antingnya gak cukup di telinga, di hidung. Gak cukup di hidung, di lidah. Shalom, salib. Jalan 5 langkah, haleluya. Wah, ini pasti Pak Antoni rohani nih. Ngomong sedikit-sedikit haleluya. Ngomong dikit-dikit puji Tuhan. Diinjak kakinya yang lain nampar ini shalom. Woy. Gak marah. Tapi yang jadi goal utama Tuhan. Bukan apa yang nampak di luar. Tetapi yang Tuhan inginkan apa yang ada di dalam diri kita sebenarnya. Manusia, roh kita. Makanya ketika Tuhan ketemu sama orang Farisi, Tuhan hardik mereka. Tuhan berkata sama orang Farisi, kamu itu seperti kuburan, kamu pelihara, kamu poles apa yang kelihatan di luar. Apa yang di luar, kamu di luar kelihatan nice, kelihatan baik. Tetapi yang di dalam kamu seperti tulang belulang. Busuk kamu, kata Tuhan. Dan Tuhan menegaskan di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20. Tuhan berkata seperti ini. Maka aku berkata kepadamu, kata Tuhan. Jika hidup keagamaanmu. Kalau boleh saya ganti kata keagamaanmu itu dengan kalimat yang lebih tepat menurut saya. Jika hidup ibadahmu tidak lebih benar daripada hidup ibadah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan berikan tantangan, Tuhan berikan peringatan yang sangat jelas bahwa standar kehidupan ibadah kita tidak boleh sama aja nggak boleh, apalagi di bawah. Sama seperti ahli-ahli Taurat. Dan kalau kita bicara tentang ahli Taurat itu jangan dipikir mereka penjahat loh, enggak. Mereka orang yang baik, mereka orang yang taat hukum Taurat. Bahkan setiap detail, titik dan komanya, kalau perlu mereka tambahkan banyak hal di dalamnya. Tetapi yang Tuhan lihat bukan apa yang kelihatan di depan orang. Kalau soal image, mungkin ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kelihatan punya image yang baik, agamawi. Tapi Tuhan tidak mau cuma sekedar image. Tuhan tidak mau cuma sekedar kita bangun image. Tuhan ingin kita mengerjakan yang di dalam kita. Karena kekristenan bukan goal akhirnya supaya kita dapat pujian dari sekeliling kita. Supaya kita dapat reputasi dari sekeliling kita. Tujuan kekristenan yang sebenarnya adalah yang dari dalam sini mengalami perubahan hidup yang begitu rupa sampai terpancar keluar. Tuhan gak bangga dengan saat kita punya image yang rohani di depan orang. Saya gak akan dipuji Tuhan hanya karena saya pandai berkhotbah. Saya gak akan dipuji Tuhan kalau saya punya banyak pengikut yang kasih aplaus setiap kali saya berbicara. Enggak akan. Saya enggak akan dipuji Tuhan saat saya nampak seperti hamba Tuhan yang sangat rohani. Karena Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat yang tersembunyi yang tidak pernah dilihat orang lain. Tuhan melihat kehidupan saya yang sebenarnya. Amin. Fokus membangun yang di dalam, bukan hanya yang ada di luar. Jadi orang Kristen kita harus punya fokus, punya keinginan untuk membangun apa yang di dalam kita. Bukan cuma sekedar apa yang ada di luar. Bukan berarti tubuh jasmani kita
nggak penting dan tidak perlu diperhatikan. Enggak, kalau datang ke gereja tetap harus mandi, tetap harus dicatok, dikeriting, diapakan itu namanya. Tetap boleh. Tetap harus melukis alis, tetap boleh saudara. Tetap harus memerahkan bibir, tetap harus bangun pagi 2 jam kita harus duduk di depan meja rias jadi cantik, ya kan? Tetap semprotkan minyak wangi kalau perlu, tetap. Karena kalau kita nyembah angkat tangan dan bau kita tidak sesuai dengan bau kerajaan surga, yang kasihan tuh kanan kiri saudara. Mari kita angkat tangan kita, oh ya langit reba gitu kan. Tapi kalau kita memperhatikan yang jasmani, yang nampak di luar, bukankah seharusnya kita memperhatikan apa yang tidak nampak, yaitu yang di dalam kita. Fokus membangun yang di dalam kita ini. Jangan cuma poles apa yang di luar. Kerjakan apa yang di dalam. Jangan sampai kita mengerjakan apa yang kelihatan di depan. Kita dapat applause dari sekeliling kita. Tetapi Tuhan menolak kita. Karena ingat ini. Bahwa Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat apa yang kelihatan di depan mata. Manusia melihat rupa. Tetapi Tuhan apa? Melihat hati. Kalau kita mengerjakan rupa kita. Yang melihat kita itu manusia. Tapi kalau kita mengerjakan hati kita, manusia roh kita. Siapa yang melihat? Tuhan yang melihat. Amin. Amin. Matius pasal 6, Yesus berkata lebih lanjut ayat yang ke-5. Yesus melanjutkan apa yang dia katakan di Matius pasal yang ke-5. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dan apabila kamu berdoa, apabila kamu bersekutu dengan Allah, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Perhatikan kata-kata selanjutnya. Maka Bapamu yang melihat yang apa? Tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan melanjutkan penjelasannya dan berkata kalau kamu ibadah, kalau kamu berdoa, jangan ibadah dengan tujuan supaya dilihat orang. Jangan ibadah hanya sekedar ibadah kalau rame, kalau kumpul. Tuhan berkata, kamu perlu masuk ke ruang pribadimu. Masuk ke dalam kamarmu. Tidak ada siapapun di kamarmu. Hanya ada kamu dan Tuhan, kata Tuhan. Hanya ada kamu dan aku, kata Tuhan. Ibadah itu baru bisa disebut ibadah. Doa itu baru bisa sungguh-sungguh dapat mengalami kedalaman itu. Ketika kita itu tidak hanya terpengaruh dengan sekeliling kita. Tapi kita bisa punya waktu pribadi. Enggak ada siapapun. Enggak ada fasilitas yang mendukung sekalipun. Kita itu fokus ke Tuhan. Siapa yang dulu pernah pacaran? Yang single gak usah angkat tangan, gak usah bohong ya. Jangan. Siapa yang pernah pacaran? Pernah itu artinya di masa lalu, sekarang yang akan datang gak usah. Yang pernah pacaran, coba angkat tangan. Tinggi. Tinggi yang yakin gitu loh. Yang menikah 10 tahun tuh rasanya.
Lang turun tangannya. Saya pernah pacaran. Kalau dulu pacaran, lebih enak mana? Pacaran berdua, ya kan? Duduk di meja makan, cuma kecil berdua, ada es kelapa gitu kan. Saling seruput, terus mata bertatapan mata, ketip gitu. Kalau ada orang lain datang waktu kita lagi berdua-duaan, enak enggak? Enggak enak. Kenapa? Enggak nyaman. Dia kayak obat nyamuk. Kita abaikan dia. Begitu juga Tuhan loh. Tuhan itu mau kita itu personal, kita itu pribadi. Enggak ada gangguan siapapun. Hanya ada antara kita dan Tuhan. Itu yang Tuhan ingin, itu yang Tuhan mau. Personal. Tuhan mau kita masuk ke tempat yang private, yang pribadi. Itu artinya Tuhan mau kita membangun hubungan atau ibadah kita itu personal. Tidak terganggu, tidak tergantung oleh orang lain. Karena mau gak mau kalau kumpul ibadah gini, kita bisa gampang menikmati atmosfer ibadah, betul gak? Karena sekeliling kita mendukung. Itu paling gampang kelihatan kalau sama anak-anak yang next gen. Dulu zaman saya sebutnya pelajar. Nangis satu, nangis semua. Wah gampang kalau khotbah KKR di depan anak pelajar, gampang. Kenapa? Nangis satu, nangis semua. Kenapa nangis? Enggak tahu, pokoknya nangis. Kebawa suasana, saudara. Tapi enggak banyak dari mereka yang akhirnya tetap tinggal dan tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Karena iman mereka belum sampai ke level iman personal. Mereka cuma baru mengikut Tuhan, hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi yang Tuhan harapkan bukan iman yang terpengaruh sama keadaan. Tuhan mau iman yang personal, iman yang pribadi. Makanya Daud berkata, aku mendahului setiap kerumunan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk masuk ke bait-Mu Tuhan. Itu yang Tuhan mau, personal. Yang selanjutnya Tuhan mengajar. Di Matius pasal yang ke-6, perikop selanjutnya Tuhan mengajar. Bagaimana berdoa, bagaimana bersekutu dengan Tuhan. Itu yang pertama tadi adalah personal, masuk ke tempat pribadimu, tutup kamarmu. Bangun hubunganmu personal dan pribadi dengan aku, kata Tuhan. Yang kedua, selanjutnya Tuhan berkata, lalu melanjutkannya dengan mengajarkan doa Bapa kami yang ada di surga, bla bla bla. Lalu Tuhan berkata gini, mengajar doanya gini, berikanlah kepada kami pada apa? Minggu ini. Betul? Enggak loh. Kepada kami tahun ini. Jadi datangnya ke Tuhan cuma setahun sekali. Betul? Waktu Natal, bonus-bonus waktu Paskah. Ya Jumat Agung gak apa-apa lah. Jadi 3 kali setahun. Tuhan tidak berkata berikanlah kepada kami pada bulan ini, enggak loh. Kepada kami minggu ini, enggak loh. Berikanlah kepada kami pada hari ini. Bahkan besok saja Tuhan tidak suruh kita doakan. Kenapa? Karena Tuhan mau besok kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, I need you today more than yesterday. Besoknya lagi kita datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, I need you today more than yesterday. Setiap hari kita disuruh datang ke Tuhan. Itu artinya membangun hubungan dengan Tuhan, membangun persekutuan, itu harus pribadi. Dan bukan cuma sekedar pribadi, tetapi konsisten. Mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan yang konsisten akan memperkuat manusia roh kita. Kata kuncinya dua. Pribadi, personal, dan konsisten.
Amin. Makanya Tuhan berkata di Matius pasal yang ke-6 tadi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa artinya? Itu artinya ibadah kita akan jadi ibadah yang berdampak. Memperkuat manusia roh kita. Konsisten setiap hari. Jadilah orang yang punya disiplin rohani. Jadilah orang yang punya konsistensi di dalam Tuhan. Jangan datang ke Tuhan cuma setahun sekali. Jangan datang ke Tuhan cuma seminggu sekali. Makanya kalau doa makan itu setiap kali makan, saudara. Jangan beli bahan makanan dimasukkan ke kulkas lalu kita ropel semua doanya. Tuhan berkati semua makanan kami pada minggu ini dalam nama Yesus, amin. Jadi makan gak perlu doa lagi, Pak. Takut lupa. Gak bisa, saudara. Beda loh saudara. Ngomong sama pasangan kita setiap hari. Dengan ngomong sama pasangan kita setahun sekali. Beda gak hasilnya? Beda. Tadi pagi saya cerita. Beda kalau kita ngomong sama anak kita setiap hari. I love you. Papa bangga sama kamu. Sama kita buat ulang tahun yang sangat meriah untuk dia setahun sekali. Beda. Kalau saya punya uang, kalau. Dan saya rayakan ulang tahun anak saya. Anak saya 2, 1 cowok, 1 cewek. Dan kalau saya rayakan ulang tahun untuk mereka setahun sekali. Saya posting di sosial media. Apakah saya sudah menjadi bapak yang baik untuk mereka? Enggak. Akan lain dampaknya kalau saya melakukan fungsi menjadi bapak untuk mereka every day. Setiap hari. Setiap hari saya bisa ngomong sama mereka, Papa sayang kamu. Karena anak saya 2, 1 cowok, 1 cewek. Jadi saya punya kesempatan untuk ngomong sama yang cowok. Kamu ini anak laki-laki yang paling papa sayang. Ya memang benar karena dia cuma satu-satunya laki-laki. Sama anak perempuan saya berkata, Samantha ini Meme ini anak perempuan papa yang paling papa cintai. Papa paling bangga sama Meme. Meme paling cantik, anak papa yang paling cantik. Iya kan, yang satunya ganteng, gak boleh cantik. Dan saya melihat, dengar ini baik-baik. Segala sesuatu yang kita lakukan musiman tidak akan pernah berdampak signifikan dalam hidup kita. Kalau olahraga kita olahraga musiman, gak akan ada dampaknya olahraga. Betul gak? Kalau diet kita diet musiman, gak akan dampak. Kalau nabung kita nabung musiman, gak akan dampak. Loh Pak, aku kok tetap miskin Pak? Iya, soalnya musiman nabungnya. Kalau naburnya itu menabur musiman, memberikan persembahan musiman, gak akan ada dampaknya. Yang Tuhan mau itu konsisten. Dari hari ke hari. Amin. Para wanita yang di tempat ini lebih senang mana punya suami yang setiap pagi bangun, cium kening dan berkata I love you. Dibandingkan suami yang gak pernah lakukan itu tapi setahun sekali buat pesta mahal. Dalam hati pesta mahal, tobat. Dalam hati gak apa-apa Pak, gak usah I love you tapi ya tas merek lah Pak. Enggak loh, tapi di hati kita yang paling dalam kita akan merasa dikasihi. Ketika itu dilakukan apa? Konsisten setiap hari. Betul gak? Amin. Gak apa-apa gak diulang tahunin. Ya dalam hati ya kalau bisa dua-duanya Pak. Dan semua wanita berkata, ini laki-lakinya jawil semua nih. Ya, yang kita lakukan konsisten akan membawa dampak yang signifikan. Disiplin rohani akan membangun manusia roh kita.
Saudara percaya nggak percaya, sekalipun kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak otomatis kita bisa menang atas dosa. Sekalipun kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak otomatis kita akan mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Nggak otomatis, saudara. Sekalipun kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak otomatis kita menang atas daging kita. Atas kelemahan daging kita. Karena kita masih tinggal di dalam tubuh dunia ini, kita masih bisa dicobai. Sekalipun kita sudah menang, sekalipun kita sudah menerima Kristus, tidak otomatis kita bisa menang atas pencobaan. Karena Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26, nanti saudara baca di rumah, menunjukkan kepada kita sebuah realita. Judul perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Itu artinya realita orang Kristen masih mungkin, sekalipun sudah mengalami kelahiran baru, sekalipun sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, masih mungkin hidup di dalam kedagingan. Masih mungkin hidup secara duniawi. Karena tantangan untuk orang Kristen bukan lagi surga dan neraka, saudara. Bukan lagi surga dan neraka, di dalam Kristus Yesus kita sudah diselamatkan. Tantangan buat orang Kristen itu surga dan dunia. Makanya Tuhan berkata, kalau kasih akan dunia ini ada di dalam dirimu, kasih akan Bapa nggak ada di dalam dirimu. Tantangan kita ini menjalani kehidupan kekristenan yang benar-benar seperti yang Tuhan mau. Bukan cuma polesan di luar, tetapi yang di dalam duniawi. Kalau kita hidup, dihidupkan oleh roh, Tuhan mau kita juga hidup dipimpin oleh roh. Galatia pasal 5 ayat 16 berkata seperti ini. Terjemahan sederhana Indonesia. Sehari-hari. Enggak ada sehari-hari. Terjemahan sederhana Indonesia, TSI, berkata seperti ini. Saya menasihatkan kamu semua. Hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi apa? Memuaskan keinginan-keinginan jasmanimu yang jahat. Di terjemahan baru berkata seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hiduplah oleh roh, itu dengan sederhana dijelaskan di TSI. Hiduplah dengan taat akan pimpinan Roh Kudus. Itu maksudnya hidup oleh roh. Kalau hidup kita itu dipimpin oleh roh, berusaha dari hari ke hari untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan melemahkan keinginan daging kita. Boleh gak saya undang dua rekan kita maju ke depan? Di sudut merah dan di sudut biru. Kita akan nonton pertandingan tinju paling akbar tahun 2022. Dengan berat badan, gak usah lah ya berat badannya. Saudara, Tuhan berkata gini. Kalau kamu hidup di dalam pimpinan roh, kalau kamu terus hidup di dalam ketaatan, dalam pimpinan roh, maka kamu akan melemahkan, kamu akan mematikan keinginan daging. Kalau setiap hari dalam kehidupan saya membangun manusia roh saya. Saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan bukan hanya pribadi tetapi konsisten setiap hari. Setiap pagi saya datang ke Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, berdoa, menyembah, berbahasa roh. Saya lakukan daily setiap hari. Ketika saya lagi nonton Netflix dan tiba-tiba Tuhan kasih impresi di dalam hati saya. Ayo berdoa. Saya ikut. Saya matikan Netflixnya, entah drakor apapun yang ada. Apa drakor paling kini? Enggak berani jawab. Kan? Saya berani matikan. Ketika saya menonton Tol Yong To. Zaman apa?
pedang pembunuh naga, Yoko dan lain sebagainya. Saya matikan itu. Ini yang next gen, itu film apa itu Om? Itu film surgawi. Saya berani matikan dan saya berdoa. Sebenarnya apa yang saya lakukan? Disiplin rohani saya. Saya sedang kasih makan manusia roh saya. Manusia roh saya jadi kuat. Coba. Mana toilet sana. Ya. Manusia roh saya jadi kuat, besar, kokoh, dan tak tertandingi. Dan di sisi yang lain, waktu saya taat akan pimpinan Roh Kudus, waktu saya taat ketika Roh Kudus kasih impresi, saya disiplin dengan kehidupan rohani saya. Saya fokus membangun manusia rohani saya. Waktu saya fokus ke manusia roh saya, maka di sisi yang lain, kedagingan saya akan menjadi lemah. Ini enggak abuse loh ya ini ya. Ini ilustrasi ini. Ya. Pak, minta maaf ya Pak ya. Minta maaf ya. Saya mematikan keinginan daging saya. Saya melemahkan keinginan daging saya. Dan ketika tiba waktunya, misal dalam kehidupan saya, ada orang yang menyakiti hati saya. Menjengkelkan saya. Lihat mukanya saya sudah pingin marah. Apa yang terjadi? Akan terjadi sebuah konflik, pertempuran. Saling berhadapan. Manusia roh saya akan berkata, ampuni. Lepaskan pengampunan. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Daging saya akan berkata, enak aja ampuni. Lawan, balas. Keadilan Tuhan harus dinyatakan. Ini daging. Kira-kira ketika manusia daging ngomong seperti itu, manusia roh kita coba tinggal ngomong gini, coba. Nah. Nurut gak? Berani gak ngelawan? Ini kalau diadu, pilihannya cuma 2. Makam atau rumah sakit. Gak bisa sudah diadu. Kenapa? Karena kita akan terus kasih makan manusia roh kita. Dan ketika kita ada di dalam sebuah konflik antara roh dan daging, roh kita akan menang. Karena kita kasih makan. Coba sekarang sebaliknya. Ketika Roh Kudus suruh kita berdoa dengan konsisten, kita berkata, nantilah Tuhan. Jangan sekarang. Ketika Tuhan kasih impresi ke hati kita, ayo datang ke GMS Surabaya Selatan. Kita punya alasan, yang khotbah hari ini gak enak. Lukas tuh gak enak kalau khotbah. Bosen nih, lama. Mesti molor. Ketika Tuhan suruh kita baca Alkitab, kita deny dan berkata, Tuhan ini episodenya terakhir Tuhan. Habis ini kita tunda-tunda. Nah, akhirnya kita gak punya kehidupan. Datang sih ke gereja, tapi cuma seminggu sekali. Dengar sih firman, tapi cuma seminggu sekali. Gak punya kehidupan rohani yang personal dan disiplin. Apa yang kita lakukan? Kita sebenarnya tidak memberi makan manusia roh kita. Kita memberi makan kedagingan kita. Kita fokus untuk entertain diri kita. Stres dikit, healing. Saya butuh healing. Sini saya doakan kesembuhan. Kita entertain diri kita. Kita berkata saya butuh me time. Kalau hobi, melakukan hobi. Kalau hari Minggu melakukan hobi itu bisa dari pagi sampai malam. Gak capek. Ibadah 2 jam capek. Ini daging. Kita terus kasih makan daging kita. Dan dia akhirnya jadi besar seperti ini. Ketika konflik terjadi.
Roh kita berkata, kamu sudah lama gak ibadah, ayo ibadah. Daging kita akan berkata, coba gini. Mati gak dia? Mati, saudara. Mati. Apa yang kita kasih makan akan menjadi lebih kuat. Apa yang kita kasih makan akan menjadi lebih kuat. Kalau kita mau roh kita yang lebih kuat, kita harus kasih makan roh kita. Kalau kita mau daging kita yang lebih kuat, entertain saja diri kita. Hidup dalam kenyamanan. Ke gereja gak usah fanatik lah. Seminggu sekali aja cukup. Ya kan? Maka daging kita akan kuat. Dan saya berani jamin, ada satu titik dalam kehidupan kita, kita akan kalah dalam kehidupan. Thank you. Gak fisik ya, gak fisik. Ini tubuh akhir zaman. Ini kalau diangkat cepet. Gitu. Tubuh mulia itu, saudara. Apa sih keuntungannya manusia roh kita kuat? Simple, kita bisa menang atas daging. Daniel pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Apa itu definisi roh yang luar biasa itu? Bahkan di perjanjian lama sudah bisa diakui roh yang luar biasa itu. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas apa? Seluruh kerajaannya. Oh, maksudnya roh yang luar biasa itu bukan cuma sekedar ngeroh yang aneh-aneh. Bukan, saudara. Bukan cuma sekedar, oh sesungguhnya aku melihat ada cicak di dinding sedang merayap. Itu aneh itu ngerohnya. Jalan 5 rangka ada, ini roh tenung ada di sini. Enggak, ngeroh yang luar biasa itu bukan gitu. Maksudnya roh yang luar biasa itu adalah hikmat. Artinya Daniel tuh dinilai oleh raja paling kompeten dari semua petinggi-petinggi di zaman itu. Sehingga Daniel bisa dipercayakan untuk mengatur seluruh kerajaan. Itu roh yang luar biasa. Makanya jangan jadi orang Kristen yang rajinnya ke gereja, tapi kalau di dunia kerja, luar biasa. Bosnya bisa sambat ketemu sama orang Kristen model gini. Halo, gak bisa dipercaya, gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau ngomong soal kekristenan, kelihatan kayak pendeta terkenal, pendeta paling rohani gitu. Ada yang kayak gitu di sini? Saya berdoa gak ada. Roh yang luar biasa itu maksudnya hikmatnya, kompetensinya. Sehingga dia bisa dipercaya. Tahu gak kuncinya kompetensi Daniel itu? Bukan kursus loh. Kompetensi Daniel itu didapatkan di Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ini perintah itu adalah tidak boleh menyembah siapapun, Allah siapapun. Tapi justru ketika Daniel dengar perintah itu, Daniel malah datang di kamarnya. Pergilah ia ke rumahnya. Perhatikan kata-kata ini. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali? 3 hari sekali. Betul? 3 hari sekali ia berlutut. Ini masih ngengkel pendetanya nih. Enggak loh, 3 kali sehari. Ini bukan minum obat, ini doa. Ini bukan makan, ini doa. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Perhatikan kata-kata ini. Seperti yang biasa dilakukannya.
Pantas dia punya roh yang luar biasa. Pantas dia punya hikmat yang dari Allah. Pantas dia punya kompetensi yang gak bisa ditandingi oleh siapapun. Karena dia punya roh yang dia bangun dari hari ke hari. Mempunyai disiplin rohani akan memudahkan kita menerima hikmat dan pengertian yang berasal dari Allah. Amin. Amin. Saudara mau excellent dalam kehidupan? Saudara mau jadi orang berhikmat dalam kehidupan? Bukan orang yang pura-pura kelihatannya pintar. Tapi benar-benar pandai. Punya kompetensi. Saudara gak pernah bisa menerima hikmat yang dari Allah. Kalau saudara gak punya disiplin rohani. Waktu kita punya disiplin rohani itu akan seperti antena. Suara Tuhan, hikmat Tuhan itu dikatakan tersedia bahkan di pinggir-pinggir jalan. Tapi hanya orang yang mampu menangkapnya yang akan mendapatkan hikmatnya. Amin. Kekreatifan Tuhan itu, pimpinan Tuhan itu, tuntunan Tuhan itu selalu tersedia. Tapi yang tersedia itu gak bisa kita terima. Sama seperti gelombang radio. Gelombang radio itu selalu on. Tapi baru bisa bermanifestasi. Baru bisa kita nikmati ketika kita menaikkan antenanya. Betul? Disiplin rohani itu akan membuat kita punya kepekaan. Punya sensitivitas. Ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, kita dengan gampang mendengarnya. Kita dengan gampang menerimanya. Amin.